Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai induktansi. Nah, induktansi ini erat sekali hubungannya dengan materi yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya yang berjudul GGL induksi. Jadi kalau misalkan masih kurang jelas mengenai materi GGL induksi, Anda bisa melihat kembali video yang sudah saya berikan sebelumnya. Baik, dan ini adalah outline yang akan kita bahas melalui video ini. Yang pertama, saya akan memulainya dengan membahas kembali materi yang minggu lalu, yaitu mengenai GGL induksi. Kemudian kita lanjutkan materi kita mengenai induktansi diri, lalu induktansi bersama, kemudian aplikasi dari konsep induktansi ya, yaitu pada rangkaian RL, dan pada bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai energi pada induktor, yang mana induktor ini merupakan salah satu komponen listrik, komponen elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip induktansi. Baik, kita lihat kembali mengenai sedikit mengenai materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai GGL induksi ya. Nah, jadi GGL induksi ini didasari oleh hukum Faraday, di mana hukum Faraday ini menyatakan bahwa perubahan fluks yang menembus permukaan ya, jadi perubahan fluks yang menembus suatu permukaan itu akan menimbulkan tegangan listrik ya, atau GGL induksi. Nah, tegangan listrik atau GGL induksi yang dihasilkan itu dirumuskan melalui persamaan matematis sebagai berikut. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa tegangan listrik yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh jumlah lilitan, kemudian dipengaruhi juga oleh delta flux dibagi dengan delta T. Artinya ini adalah laju perubahan flux ya, laju perubahan flux magnet. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, misalkan kita memiliki suatu lilitan kawat ya, suatu loop. Nah, kemudian kita pengaruhi loop ini dengan medan magnet yang kita berikan ya melalui suatu magnet batang. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, ini adalah medan magnetnya. Ketika kita menggerakkan magnet ini menuju lilitan kawat ini, maka pada lilitan kawat ini dia akan terjadi perubahan medan magnet ya. Nah, perubahan medan magnet ini diikuti oleh perubahan flux. Nah, karena di sini terjadi perubahan flux, maka menurut konsep atau menurut hukum Faraday, pada lilitan kawat ini dia akan menghasilkan GGL induksi ya. Dia akan menghasilkan tegangan listrik. Baik. Nah, kemudian dari rumus ini juga kalau kita perhatikan di sini ada tanda negatif ya. Tanda negatif ini menyatakan arah dari arus listrik induksi yang dihasilkan ya. Nah, tanda negatif ini merupakan hukum Lenz ya. Penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan melalui hukum Lenz yang menjelaskan bahwa kemana arah arus listrik induksi yang dihasilkan ya, seperti itu. Jadi tanda negatif ini menyatakan bahwa tegangan listrik atau arus listrik yang dihasilkan itu arahnya melawan arah perubahan flux ya, melawan arah perubahan flux. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai penerapan hukum Faraday, yang salah satu contoh yang paling terkenal, yang paling populer itu adalah penerapannya pada generator listrik ya. Generator listrik ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Nah, generator listrik ini digunakan ya, banyak digunakan oleh penyedia listrik ya, penyedia listrik atau PLN untuk menghasilkan listrik ya dari
baik itu dari air ya, tenaga mekanik air, atau dari gas ya, atau dari apapun juga itu ya. Nah, jika kita uraikan ya lebih lanjut menggunakan hukum Faraday, maka kita akan menghasilkan suatu rumus untuk menentukan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator ini ya, yaitu GGL induksi atau tegangan sama dengan N kali A kali B kali omega kali sin theta ya. Baik, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utama kita, yaitu mengenai induktansi ya. Baik, kita mulai mengenai pengertian dari induktansi. Nah, induktansi adalah kecenderungan dari suatu loop konduktor untuk melawan perubahan arus luar yang melaluinya ya. Nah, kalau pada GGL induksi kita sudah mengetahui bahwa jika suatu lilitan kawat mengalami perubahan flux magnet, maka dia akan menghasilkan tegangan induksi ya, seperti itu. Nah, artinya suatu lilitan kawat tersebut dia memiliki sifat induktansi ya. Memiliki sifat induktansi. Jadi dia memiliki sifat menghasilkan GGL induksi yang arahnya berlawanan ya, yang arahnya melawan arah perubahan flux ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan alur prosesnya gitu ya, itu dimulai dengan arus listrik ya. Ketika kita memberikan arus listrik pada suatu lilitan kawat, maka pada lilitan kawat tersebut akan dihasilkan medan magnet ya. Nah, kemudian medan magnet ini dia secara otomatis ya, dia akan menghasilkan flux magnet. Nah, ketika arus listriknya berubah ya, maka medan magnetnya juga akan berubah ya. Ketika medan magnetnya berubah, maka flux magnetnya akan ikut berubah juga ya, seperti itu. Nah, ketika flux magnetnya berubah ya, maka disitulah akan timbul arus induksi ya. Disitulah dia akan menghasilkan tegangan induksi yang arahnya melawan arah perubahannya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita melihat ada suatu hubungan ya, hubungan kesebandingan antara arus listrik dan flux magnet ya. Jadi arus listrik secara tidak langsung dia menghasilkan flux magnet yang dijabarkan melalui persamaan sebagai berikut. Jadi flux magnet itu dapat dituliskan sama dengan L dikalikan dengan I ya. I ini adalah arus listrik. Jadi ketika kita memberikan arus listrik, maka otomatis dia akan menghasilkan flux magnet yang dirumuskan sebagai berikut ya. Nah, di sini terdapat suatu parameter, itu adalah L. L ini dinamakan induktansi dari suatu lilitan kawat ya, atau dari suatu benda, dari suatu sistem. Nah, induktansi ini satuannya adalah Henry, flux magnet ini adalah Weber, dan I ini adalah arus listrik, satuannya ampere ya. Dan sifat induktansi benda ini dia ditentukan oleh sifat geometri benda ya. Dia ditentukan oleh jumlah lilitannya, dia ditentukan oleh luas penampang dari lilitan tersebut ya, dari benda tersebut. Dan dia juga ditentukan oleh material benda yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan di dalam suatu lilitan kawat itu di dalamnya terdapat sebuah inti besi ya. Nah, inti besi ini itu dia juga berpengaruh terhadap besarnya medan magnet yang dihasilkan ya. Dan secara otomatis akan mempengaruhi nilai induktansi yang dimilikinya. Oke. Nah, contohnya di sini induktansi diri ini misalkan pada solenoida ya. Pada solenoida ini kalau kita berikan arus listrik, maka di dalam solenoida dan di sekitar solenoida ini dia akan menghasilkan medan magnet ya.
di mana medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida ini dapat dihitung menggunakan rumus ini, ya. B sama dengan mu dikalikan N dikalikan I dibagi dengan L, ya. Nah, jika kita analisis, ya, maka kita bisa mengetahui flux, ya, jumlah flux yang menembus permukaan seluruh lilitan itu, yaitu seperti ini, ya. Ini adalah fluxnya, flux medan magnet yang menembus luasan permukaan, ya, luasan permukaan dari seluruh lilitan kawat, ya. Nah, kemudian B ini kita masukkan ke rumus ini, ya, kemudian kita bagi dengan arus, maka kita akan menghasilkan suatu parameter, ya, induktansi diri untuk solenoida yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah rumus induktansi untuk solenoida. Nah, dari rumus ini kita bisa melihat bahwa induktansi diri untuk solenoida ini dia ditentukan oleh mu. Mu ini adalah material atau medium yang ada di dalam solenoida, dan N ini adalah jumlah lilitan, ya, N kuadrat, dan A ini adalah luas penampang, ya, luas penampang pada solenoida, ya. Nah, kemudian ini dibagi dengan L ini adalah panjang, ya, panjang solenoida, seperti itu. Oke, kemudian contoh lain selain solenoida itu adalah toroida, ya. Pada toroida kita sudah mengetahui bahwa ketika kita memberikan arus pada toroida, maka toroida ini dalamnya akan menghasilkan medan magnet, ya. Medan magnet yang dihasilkan oleh toroida itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, sama prosesnya seperti pada solenoida, ya. Pada toroida ini dia akan menghasilkan flux, ya, akan menghasilkan flux magnet yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, ya. Nah, kemudian B ini adalah medan magnetnya. Kita bisa melakukan substitusi, ini masukkan ke sini, maka kemudian arus ini kita bagi, ya, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan rumus induktansi, ya. Nah, ini adalah rumus induktansi diri pada toroida, ya, seperti itu, ya, dimana nilainya ditentukan oleh mu N kuadrat, oleh luas permukaan, dan ditentukan oleh A, ya. A ini merupakan jari-jari dari toroida, ya, jari-jari dari toroida. Ini adalah jari-jari ini, ya, jari-jari tengah, ya. Ini seharusnya jari-jari tengah toroida. Oke. Nah, kemudian kita juga membahas mengenai induktansi bersama, ya. Kalau tadi induktansi diri ini adalah induktansi yang dimiliki oleh satu, ya, atau sebuah lilitan kawat. Sedangkan induktansi bersama ini dia induktansi yang dimiliki oleh dua induktor atau lebih, ya. Nah, jadi dua lilitan kawat atau solenoida yang didekatkan akan saling memberikan pengaruh satu sama lain, ya. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau misalkan kita punya suatu lilitan kawat, ya, kemudian kita dekatkan dengan lilitan kawat yang lain, ya, L2, dengan induktansi dirinya L2, maka kedua lilitan kawat ini dia akan saling memberikan pengaruh, ya, Lilitan kawat 1 atau L1, ya, dia akan terpengaruh oleh L2, ya. Begitupun sama sebaliknya, L2, ya, dia akan terpengaruh oleh L1, ya. Nah,
pengaruh yang saling diberikan ini itu dinamakan sebagai induktansi bersama ya, induktansi bersama. Dimana keberpengaruhan ini itu terjadi melalui medan magnet ya, melalui medium medan magnet. Nah, jika pada solenoida yang simetris dan tidak ada flux yang bocor, maka berlaku induktansi bersama yang dimiliki oleh sistem ini ya. Jadi kalau misalkan sistemnya ini bentuknya solenoida dan simetris ya, maka induktansi bersama yang dimiliki oleh sistem ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini adalah M, induktansi bersama dari sistem 1, 2 ya. Itu sama dengan mu dikalikan N1 dikalikan N2 dikalikan A1 dibagi dengan L ya. Seperti itu. Nah, ini berlaku kalau bentuknya solenoida ya. Jadi kedua lilitan kawat ini bentuknya solenoida. Kemudian bentuknya simetris. Bentuknya simetris ini artinya luas permukaannya sama, panjangnya sama ya. Luas permukaannya sama dan tidak ada flux yang bocor ya. Flux yang bocor ini artinya jumlah flux yang diterima oleh L2 itu jumlahnya sama dengan jumlah flux yang dihasilkan oleh L1 ya. Begitupun sebaliknya. Jumlah flux yang dihasilkan oleh L2 itu nilainya sama dengan jumlah flux yang diterima oleh L1 ya, seperti itu. Nah, contoh dari induktansi bersama ini contohnya adalah trafo ya. Pada trafo. Nah, ini adalah contoh dari induktansi bersama ya. Di mana pada trafo ini di dalamnya terdapat dua buah lilitan kawat ya, lilitan primer dan sekunder. Nah, kemudian di dalamnya ini juga terdapat inti besi ya. Di dalamnya terdapat inti besi yang fungsinya untuk memperbesar nilai induktansi ya. Jadi induktansinya nilainya bisa diperbesar ya, dipengaruhi oleh material atau inti besi yang ada di dalamnya ya. Seperti itu. Oke, itu mengenai inti besi, mengenai induktansi ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hubungannya GGL induksi dengan induktansi ya. Nah, kita lihat kembali hukum Faraday ya, hukum Faraday di mana GGL induksi atau tegangan listrik itu nilainya sebanding dengan negatif perubahan flux ya, negatif perubahan flux. Nah, di sini kita asumsikan jumlah lilitannya itu 1 ya. Jadi lilitannya hanya ada 1. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa flux magnet itu dapat diturunkan, dapat dituliskan melalui rumus berikut, ya, melalui rumus sebagai berikut, di mana flux sama dengan L induktansi diri dikalikan dengan arus listrik yang diberikannya, ya. Nah, sehingga jika kita substitusikan rumus ini ke dalam hukum Faraday ya, kita masukkan, maka kita akan mendapatkan hubungan seperti ini ya, bahwa tegangan induksi sama dengan negatif L dikalikan dengan delta I dibagi dengan delta T ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui atau kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa tegangan listrik atau tegangan induksi itu dia dapat juga dihasilkan oleh perubahan arus. Kalau kita bandingkan dengan hukum Faraday bahwa tegangan listrik ini dihasilkan oleh perubahan flux. Nah, ketika kita mengkaitkannya dengan konsep induktansi, nah di sini terlihat bahwa tegangan induksi itu dia sebanding dengan perubahan arus ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah arus listrik yang berubah itu dapat juga menyebabkan GGL induksi ya.
seperti itu. Sehingga di sini akan muncul suatu parameter baru ya yang disebut sebagai induktansi diri. Sekarang kita lihat pada contoh aplikasinya ya, yaitu pada rangkaian RL ya. Rangkaian RL ini adalah suatu rangkaian yang di dalamnya terdapat atau tersusun atau terdiri dari resistor dan induktor ya. Nah, induktor ini adalah suatu komponen elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip induktansi. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini adalah contoh dari rangkaian RL. Di dalamnya terdiri dari sumber tegangan. Kemudian di sini terdapat hambatan ya, tahanan, dan di sini terdapat induktor. Ini merupakan simbol dari induktor. Jadi berbentuk suatu lilitan. Nah, induktor ini bentuknya bisa solenoida, bisa toroida, atau apapun ya bentuknya. Jadi kan di sini awalnya tidak ada arus ya. Ketika ini terbuka, di sini tidak ada arus. Nah, ketika kita menutup saklar ini ya, seketika kita tutup ya, maka pada rangkaian ini yang awalnya tidak ada arus, yang awalnya arus listriknya 0, seketika dia akan muncul arus listrik. Ya. Seketika dia akan muncul arus listrik. Nah, artinya yang tadinya di sini arus listriknya 0, tiba-tiba arus listriknya muncul. Ya. Nah, akibatnya pada induktor timbul arus GGL. Ya, timbul arus GGL ya, yang melawan arus listrik dari baterai. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan kronologisnya gitu ya, awalnya dia di dalam ini tuh dia tidak ada arus ya, tidak ada arus listrik, artinya arus listriknya 0. Ketika saklarnya ditutup, secara otomatis timbul arus listrik ya, timbul arus listrik. Artinya pada induktor di sini terjadi perubahan arus ya, yang tadinya arusnya 0 tiba-tiba menjadi ada gitu ya arus listriknya. Nah, maka karena di sini terjadi perubahan arus sesuai dengan konsep hukum Faraday, pada induktor dia akan timbul yang namanya arus GGL. Arus GGL induksi yang arahnya melawan arus listrik dari baterai. Jadi pada induktor ini dia akan muncul arus induksi, akan muncul tegangan induksi, GGL induksi, yang arahnya itu melawan arah dari arus dari baterai, itu ya, seperti itu. Maka di sini akan muncul positif negatif ya pada induktor itu. Nah, akibat terjadinya perubahan arus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi arus listrik yang dihasilkannya ini itu arahnya berlawanan arah dengan arah arus. Akibatnya dia ini pada induktor ini dia memiliki sifat menghambat arus ya, menghambat arus listrik dari baterai ya, seperti itu. Nah, namun arus listrik induksi yang dihasilkan oleh induktor ini itu sifatnya hanya sesaat ya, hanya sesaat. Jadi hanya munculnya itu hanya sementara. Setelah arus listriknya stabil, baru arus listriknya ya, arus listrik induksinya ini akan hilang ya, akan 0 seperti itu ya. Jadi dia munculnya hanya sesaat ya, arus GGL ini dia munculnya hanya sesaat saja. Nah, kalau kita plot ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, arus listrik yang melalui rangkaian itu dapat digambarkan sebagai berikut ya, dapat digambarkan pada grafik ini gitu ya. Ini adalah grafik arus listrik yang melalui rangkaian ini ya. Jadi di sini awalnya 0 ya, ketika saklarnya terbuka awalnya 0, kemudian ketika saklarnya ditutup dia muncul arus listrik, tapi dia
arus listriknya itu dia tidak langsung di atas ya, tidak langsung naik ke atas, tidak langsung gitu ya, tapi dia mengalami proses transien ya, mengalami perubahan. Ini namanya arus transien, arus peralihan. Jadi ketika kita menutup saklar, dia nggak langsung naik di sini arusnya itu, tapi dia mengalami kenaikan secara bertahap ya, kenaikan secara bertahap. Nah, kenaikan secara bertahap ini itu disebabkan oleh arus induksi oleh induktor, dari induktor ya. Jadi karena ada arus induksi dari induktor, maka arus listriknya itu dia tidak naik secara langsung, dia naiknya secara bertahap ya. Nah, ini disebut sebagai arus transien, arus peralihan. Nah, ini adalah rumus atau persamaan untuk arus transien. Nah, di sini terdapat variabel T, ini adalah waktu, dan ini adalah to ya, konstanta waktu. Nah, nilai konstanta waktu ini itu dirumuskan oleh rumus sebagai berikut ya, ditentukan oleh L dan R. L ini adalah induktansi dan R ini adalah hambatan listrik ya. Seperti itu. Semakin besar nilai to ini ya, maka akan mempengaruhi cepat atau lambatnya, akan mempengaruhi cepat atau lambatnya si arus ini dia naik ke atas ya. Seperti itu. Kalau dia nilainya semakin besar, maka ini arus listriknya naiknya itu akan semakin lambat. Naiknya akan semakin lambat. Kalau nilainya semakin kecil, maka ini naiknya akan semakin cepat ya. Proses kenaikan arusnya akan semakin cepat. Seperti itu. Jadi nilainya ditentukan oleh L dan oleh R ya, nilai resistor. Nah, karena adanya induktor, maka butuh waktu untuk mencapai keadaan steady state ya. Ini adalah keadaan steady state. Keadaan steady state itu adalah keadaan yang ketika arus listriknya itu dia konstan ya. Ketika arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini dia nilainya konstan. Ini dia udah steady state, keadaan tunak. Nah, jadi sifat dari induktor ini merupakan kebalikan dari sifat kapasitor ya. Kebalikan dari sifat kapasitor. Jadi kalau pada induktor dia ini sifatnya melawan perubahan ya, melawan perubahan. Sedangkan kalau pada kapasitor dia sifatnya itu dia melawan dari suatu keadaan yang stabil ya, keadaan yang steady state. Jadi kalau keadaannya itu steady state itu akan dilawan oleh kapasitor ya. Jadi kalau pada kapasitor ini dia grafiknya dari atas turun ke bawah gitu ya, dari atas turun ke bawah. Sedangkan kalau induktor kebalikannya, dia dari 0 naik ke atas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita analisis mengenai energi yang tersimpan pada induktor ya. Jadi sama halnya dengan kapasitor, induktor juga memiliki kemampuan menyimpan energi ya. Nah, bedanya dengan kapasitor, energi yang disimpan pada induktor itu berbentuk medan magnet ya. Energinya itu berbentuk medan magnet. Sedangkan kalau kapasitor itu bentuknya itu energi listrik ya, energi yang tersimpannya itu. Nah, kita analisis kembali mengenai rangkaian RL ya, mengenai rangkaian RL. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff ya, kita bisa menuliskan persamaan tegangannya. Persamaan tegangan untuk rangkaian ini dituliskan sebagai berikutnya. Ini GGL baterai, kemudian dikurangi dengan I kali R, kemudian dikurangi dengan L dikalikan DI dibagi dengan DT sama dengan 0 ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita lakukan pemisahan ya. Kedua suku ini kita pindahkan ke ruas kanan, dan persamaan ini semuanya kita kalikan I ya. Sehingga di sini di ruas kiri kita memiliki suku
E kalikan I sama dengan I kuadrat dikali R plus L kali I kali DI dt ya. Nah, dari persamaan ini kalau kita perhatikan ini merupakan persamaan daya ya. Ini merupakan daya dari baterai. Daya dari baterai sama dengan daya dari resistor ditambah dengan daya listrik dari induktor ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengambil bagian suku dari ini saja, dari induktor saja. Maka energi listrik untuk induktor itu dapat kita tuliskan, dapat kita turunkan ya dari proses integral dari persamaan ini, dari suku ini, itu sama dengan setengah kali L kalikan I pangkat 2 ya. Ini merupakan rumus dari energi yang tersimpan pada induktor ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini mirip seperti rumus energi yang dimiliki oleh kapasitor ya, energi yang dimiliki oleh kapasitor. Perbedaannya kalau pada induktor di sini dia menggunakan suku L dan I ya, I kuadrat. Sedangkan kalau pada kapasitor ya, rumusnya itu adalah setengah CV kuadrat ya. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.